Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa putra-putraku semuanya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang soal yang menjadi tugas kalian. Ini ya, Ibu perlihatkan di sini. Ini UKBM yang ketiga tentang fungsi. Nah, supaya kalian nanti bisa mengerjakan. Nah, kelihatan nggak? Baik. Ini ya. Jadi UKBM yang ketiga ini tentang fungsi yang kita mencari domain. Nah, Ibu lihat kemarin kalian banyak mengalami kesulitan, maka hari ini Ibu akan membahas soal-soal yang mirip dengan tugas kalian supaya kalian bisa mengerjakan. Begitu ya. Nah, kita lihat ini soal yang pertama. Tentukan domain dari fx sama dengan 2 min x kuadrat per x kuadrat plus 3x min 4. Nah, sebelum lebih jauh, mungkin Ibu harus mengingatkan domain itu apa? Domain adalah daerah asal. Nah, daerah asal itu bisa ditentukan yaitu nilai-nilai mana yang dia itu akan menjadikan fungsinya itu terdefinisi. Nah, coba kalau kita lihat di sini, suatu fungsi ini fungsinya bentuk apa? Nah, fungsinya ini kan berbentuk pecahan. Nah, kalian mungkin masih ingat waktu di SMP, kapan suatu fungsi itu tidak akan terdefinisi? Justru kita melihat mana fungsi itu menjadi tidak terdefinisi. Baik. Nah, mungkin ada yang bisa ya, ada yang tahu, yaitu bahwa penyebutnya itu tidak boleh nol. Ya. Kalau bilang bagaimana? Nol boleh nggak? Boleh. Kalau negatif boleh? Boleh. Positif boleh. Nah, maka yang mempengaruhi domain adalah penyebutnya. Oleh karena itu, untuk menentukan domainnya, ya, itu kita harus mencari dulu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus 3x min 4 tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana menentukannya? Nah, lihat ini adalah kita faktorkan dulu supaya bisa ketemu. Jadi berapa? X kuadrat kita pecah menjadi x dan x. Kemudian min 4 ini kita cari nilainya bilangan berapa yang kalau dikalikan hasilnya min 4, kalau dijumlahkan hasilnya plus 3. Ya, kita cari kalau min berarti hasilnya mesti di sini min dan di sini plus supaya hasilnya min. Kemudian 4 itu berapa kali berapa? Bisa 4 kali 1, bisa 2 kali 2. Tapi yang menghasilkan 3, nah, berarti 4 dan 1. Kan? Nah, kalau di sini min 4, di sini plus 1. Coba kalau kita kalikan hasilnya benar belum? Ini hasilnya min 4. Ini hasilnya plus 1. Kalau kita cari hasil jumlahnya berapa? Min 3. Padahal ini plus. Berarti ini salah ya? Nah, yang supaya benar gimana? Ininya yang plus, ini yang min. Paham? Kenapa? Kalau ini kita hitung, ini menjadi plus 4 dan ini menjadi min 1. Dan hasil penjumlahannya adalah plus 3. Mengulang lagi pelajaran kelas SMP dulu. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, faktoran seperti ini, maka kita lihat di sini pembuat nolnya adalah x plus 4 itu sama dengan 0 dan atau x min 1 itu sama dengan 0. Untuk yang atas, maka hasilnya x sama dengan min 4 dan yang bawah x sama dengan 1. Pindah luas ya. Nah, maka kita katakan domain dari fx ini adalah, jadi domainnya adalah semua bilangan real. Nah, dengan catatan ini tadi, ini kan yang membuat 0, padahal kan penyebutnya tadi nggak boleh 0. Berarti dengan x-nya itu tidak boleh sama dengan min 4 dan x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, inilah domainnya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke soal yang kedua ya. Nah, ini Ibu akan berikan contoh kepada kalian. Ibu bacakan. Tentukan range dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Nah, bagaimana mengerjakan soal ini? Lihat, range itu adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil itu bagaimana? Daerah hasil itu ditunjukkan oleh sumbu y kalau dalam sumbu koordinat. Berarti kita bikin dulu grafiknya. Anda sudah belajar grafik ya. Maka caranya mengerjakan ini. Ya, kita bikin dulu apa?
mencari pembuat nol fungsinya dulu. Untuk menggambar itu yang pertama mencari pembuat nol fungsi. Berarti kita cari dulu untuk x-nya yang sama dengan 0, maka kita masukkan ke sana f0 itu berarti 0 ditambah 0, x-nya diganti 0, berarti 0 ditambah 0 dikurangi 8. Jadi hasilnya min 8. F0 ini sama dengan y-nya ya. Jadi y-nya min 8. Berarti nanti pasangan koordinatnya adalah 0, min 8. Kemudian untuk y yang sama dengan 0, y itu ini ya, berarti x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Sama seperti soal nomor 1 tadi, berarti ini apa? Difaktorkan. Nah, gini. Berapa x kuadrat dipecah menjadi x dan x. Ini ya. Kemudian min 8 ini kita cari nilai min 8 yang kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Bilangan berapa itu? Bilangan berapa? 4 dan 2, ya kan? Kalau 4 dan 2 ini nanti kalau dikalikan hasilnya 8. Kalau dijumlah nanti mungkin, karena ini min, berarti nanti yang satu min, yang satu plus, mana yang min? Nah, oke. Yang min adalah mana? Yang min 2. Kenapa? Ini kalau kita kalikan hasilnya 4x, ini kalau kita kalikan hasilnya min 2x. Ini kalau dijumlah maka hasilnya 2x. Nah, sama dengan ini. Oke. Kemudian kita cari juga apa? Puncaknya ya. Titik puncak. Titik puncak dari persamaan kuadrat ini adalah x-nya adalah min b per 2a. Nah, b-nya berapa? B-nya 2, a-nya 1. Berarti min 2 dibagi 2 kali 1. Hasilnya berapa ini? Min 2 per min 2 sama dengan min 2 per 2 ya. Oke, ini min 1. Jadi puncaknya di min 1. Kemudian perpotongannya itu tadi di mana ini tadi? Oh, ini tadi belum ya. X plus 4 itu sama dengan 0. Kemudian ini x min 2 ini sama dengan 0. Kelihatan ini? Ya. Jadi ini adalah min 4 ya, x-nya. Kemudian ini x-nya adalah 2. Nah, di sini nanti kita dapatkan koordinatnya adalah min 4,0 dan 2,0. Ini. Nah, kita sudah punya 3 titik, kemudian ada titik puncak, maka kita siap untuk menggambar grafiknya. Nah, kita bikin sketsa saja. Titiknya perpotongan dengan sumbu y adalah 0,8 misalnya di sini ya. Kemudian perpotongan dengan sumbu sumbu x-nya adalah min 4,0 dan 2,0 ini. Nah, kira-kira begini ya grafiknya. Puncaknya tidak bisa. Nah, ini puncaknya di negatif 1. Ini min 1, ini min 4,0, ini 2,0 ya. Kemudian ini, nah di sini belum tahu berapa. Cara menghitungnya, karena ini min 1, maka min 1-nya kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat. Berarti kita dapatkan f min 1 itu sama dengan berapa tuh? Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 8. Jadi hasilnya min 1 kuadrat hasilnya 1 dikurangi 2 dikurangi 8, maka hasilnya min 9. Jadi di sebelah sini itu adalah negatif 9. Nah, pertanyaannya tadi adalah range. Range itu adalah daerah hasil. Nah, karena daerah hasil berarti yang ditunjukkan oleh y-nya. Y itu kan ini. Ya, y-nya. Berarti terendahnya berapa nilai y? Dia
minimalnya adalah negatif 9. Di bawah negatif 9 ada nggak? Tidak ada, karena grafiknya kan begini. Nah, karena grafiknya itu seperti ini, maka minimalnya adalah negatif 9. Ke atasnya bagaimana? Jauh tak hingga. Nah, maka kita bisa mengatakan jadi range atau daerah hasilnya itu adalah Y yang lebih dari atau sama dengan negatif 9. Atau kalau mau ditulis lengkap yang menggunakan himpunan penyelesaian adalah semua himpunan Y di mana Y lebih atau sama dengan negatif 9 dan Y itu anggota bilangan real. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Sekarang dengan yang nomor 3. Coba lihat di UKBM kalian. Itu tipe soal yang ketiga. Itu Ibu tunjukkan contohnya seperti ini. Diketahui fx sama dengan 6x dan gx-nya sama dengan 3 kali 4x min 2. Tentukan f plus gx. Nah, ini di sini kita akan mencari jumlahan dari dua fungsi. Ini sangat sederhana, jadi jangan terlalu dibuat ribet ya. Jadi yang namanya f ditambah gx itu ya jumlah dari dua fungsi tersebut. Fungsi fx, jadi ini sama saja dengan fx yang ditambah dengan gx gitu. Sehingga kalian punya fx siapa? Yaitu 6x gitu kan di sana. Kemudian gx-nya siapa? Berarti 3 kali 4x min 2. Nah, kalau kalian ingat di SMP juga sudah diajarkan, ini ada tanda kurung. Berarti kita buka kurungnya, kita sederhanakan. Yang 6x tetap, yang ini kita kalikan. Cara mengalinya kan masing-masing. Gini ya, jadi 3 kali 4x itu 12x, 3 kali min 2 itu min 6. Nah, belum selesai karena ini ada dua suku yang sejenis. Berarti 6x dengan 12x berapa? 18x dikurangi 6. Nah, sudah. Sangat sederhana. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang ke soal yang keempat. Kita Ibu beri contoh di sini, fx-nya diketahui x min 3. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai dari fx kuadrat ditambah dengan fx dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali fx untuk x yang bernilai negatif 1. Nah, bagaimana ini cara mengerjakannya? Sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan langsung dimasukkan ke masing-masing. Nanti baru dibawa, ya, baru dimasukkan ke sini ya, ke fungsi ini, kemudian langsung dimasukkan ke sini. Ada cara yang mudah, tapi ada juga cara yang harus dicari dulu fungsinya masing-masing. Nah, Ibu akan mengajari yang cara prosedur dulu. Nanti Ibu beri cara yang lebih singkat. Nah, ada dua cara ya. Jadi cara yang pertama, kita cari dulu karena kita itu punya fungsi fx kuadrat. Berarti ini kan ada fx bernilai x min 3. Kalau fx kuadrat berarti nilainya berapa? Kalau fx itu x min 3, berarti f dari x kuadrat berarti berapa nilainya? Ya diganti x-nya ini dengan x kuadrat, berarti x-nya menjadi atau berubah menjadi x kuadrat min 3. Oke, paham? Ya. Kemudian kalau fx dikuadratkan, nah berarti ya kita kan punya fx-nya ini. Berarti kalau fx dikuadratkan, berarti siapa fx? Fx adalah x min 3. Berarti kalau fx kuadrat berarti x min 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, kita buka kurungnya, masih ingat rumusnya? Rumus dari A min B kuadrat adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Ini rumusnya dulu di SMP. Ya, berarti kalau ini akan kita hitung menjadi X kuadrat dikurangi 2 kali X kali min 3 berarti min 6X min 3 kuadrat berarti plus 9.
Ya, itu kita udah dapat fx kuadrat, sudah dapat fx pangkat 2 dan min 2 kali fx. Berarti kita cari 2 kali fx. Fx-nya tadi siapa? X min 3, berarti 2 kali X min 3. Hasilnya berapa? Buka kurung sama seperti yang tadi soal tadi, berarti 2 kali X, 2X, 2 kali min 3 adalah min 6. Nah, sudah. Maka yang dipanjangkan ini tadi fx kuadrat ditambah fx dikuadratkan dikurangi 2fx itu sama dengan fx kuadratnya berapa? X kuadrat min 3, fx dikuadratkannya berapa? Ditambah x kuadrat min 6x plus 9 dikurangi dengan, nah hati-hati di sini, dikurangi dengan 2x min 6. Dikurung dulu karena ada min. Kemudian ini kita sederhanakan, x kuadrat dengan x kuadrat 2x kuadrat ya. Terus ini min 3, oh enggak ada, berarti ini min 6x min 3 ditambah 9 plus 6. Ini dibuka kurung. Kalau dibuka kurung itu maksudnya di depan sini ada 1. Berarti min 1 kali 2x min 2x min 1 kali min 6 plus 6. Sudah selesai belum? Belum sederhana. Masih disederhanakan lagi, yaitu 2x kuadrat min 6x dengan min 2x itu min 8x plus 6 dengan plus 6 itu plus 2. Nah, ini ketemu fungsinya ini. Nah, sekarang untuk nilai x yang bernilai min 1, maka kita masukkan x-nya itu dengan min 1. Berarti menjadi berapa? Nah, min 1 kuadrat 1 kali 2 ya. Min 1 kali min 8 plus 8 plus 12. Jadi hasil akhirnya adalah 22. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Nah, ini akan Ibu beri contoh seperti ini ya. Sketsakan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x min 7. Jadi tadi sebenarnya di soal nomor 2 sudah sempat Ibu pakai ya untuk mengerjakan. Nah, sekarang mungkin yang lebih mendalam lagi. Kalau kita akan membuat sketsa grafik, maka langkah yang pertama itu adalah mencari perpotongan grafik itu dengan sumbu koordinat ya. Perpotongan grafik dengan sumbu koordinatnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya adalah tadi yang Ibu kerjakan tadi. Jadi untuk nilai x yang sama dengan 0, ini adalah perpotongan dengan sumbu y. Maka nilai y-nya atau fx itu sama dengan y ya. Jadi f0 itu berarti x-nya diganti dengan 0. Jadi 0 dikurangi 0 dikurangi 7. Jadi hasilnya min 7. Di sini ada nilai x0 dan nilai y-nya min 7. Jadi koordinatnya adalah 0, min 7. 1. Kemudian perpotongan dengan sumbu y itu diperoleh kalau sumbu x itu kalau y-nya sama dengan 0. Perpotongan dengan sumbu x itu diperoleh dengan y-nya 0. Berarti x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi di sini kita faktorkan lagi kayak tadi. Kita cari pembuat nolnya adalah ini x kuadrat, berarti dipecah menjadi x dengan x. Kemudian min 7 dicari. Nah, karena min 7 bilangan prima pasti 7 dengan 1. Nah, yang bernilai min yang mana? Karena hasil jumlahnya adalah min 6, berarti ini min 7, ini plus 1. Kita cek dulu ya. Ini kalau dikalikan hasilnya min 7x, ini kalau dikalikan hasilnya plus 1x, kalau dijumlahkan hasilnya min 7 plus 1 adalah min 6x, gitu ya. Bener kan? Min 6x. Nah, maka kita cari sekarang x min 7 di sini. X min 7 ini sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Untuk yang ini x pindah ruas menjadi 7 dan yang di sini pindah ruas menjadi min 1.
Jadi kita punya pasangan titiknya adalah Y-nya 0, X-nya 7, dan Y-nya 0, X-nya min 1. Kita tulis 7,0 dan min 1,0. Nah, setelah mencari perpotongan sumbu, masih kita tambah lagi dengan titik puncaknya. Titik puncaknya itu ada rumusnya, yaitu X sama dengan min B per 2K. Langsung saja, siapa itu B? B adalah koefisien dari X yang di tengah ini. Siapa itu A? A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti min B berarti berapa itu? Min 6, berarti min dari min 6. Berarti jadi plus 6, tidak usah ditulis ya. Kemudian kita bagi dengan 2A, A-nya 1. Nih, koefisien dari X kuadrat kan di sini 1. Berarti 2 kali 1 atau sama dengan 3. Nah, X-nya 3, maka untuk nilai X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? Kita masukkan saja ke dalam persamaan kuadrat tadi. X kuadrat berarti menjadi 9, ya. Min 6 berarti menjadi min 18 kali 6 kali 3. Kemudian min 7. Ini hasilnya adalah 9 kurangi 18, min 9, min 7, min 16. Jadi titik koordinat titik puncaknya, adalah 3, min 16. Nah, kita siap membuat grafiknya. Sketsanya adalah seperti ini. Nah, ini adalah min 1,0, kemudian ada 7,0 ini. Kemudian berpotongan di sumbu Y di 0,7 di sini 0,7. Kemudian titik puncaknya di titik 3,16. Nah, sini kira-kira. Nah, 3-nya di sini. Nah, ini ya. Nah, maka grafiknya itu sketsanya saja. Jadi seperti inilah grafiknya. Mudah-mudahan bisa diterima. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.